dan takkan ku takut asal kau di dekatku besertaku selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih, kita pada sore hari ini akan belajar tentang puasa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Puasa itu adalah mengekang apa yang menjadi nafsu, yang menjadi emosi dan ambisi. Tapi berpuasa itu banyak dia dipahami bahwa orang yang tidak makan dan tidak minum itu berpuasa. Aku Senin Kemis gak mangan, muasani anak putuku ben uripe rejo, uripe penak. Bukan itu. Berpuasa itu ada hal-hal yang perlu dikekang, tapi ada hal-hal yang perlu ditegaskan. Kalau kita berpuasa terhadap anak-anak, kita harus tegas. Kalau mereka salah langkah, mereka salah bertindak dan berbuat, kita harus menegur dengan keras supaya mereka tidak melakukan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Banyak sekali, baik suami atau istri harus berani menegur suami atau istrinya yang bersikap tidak hormat, yang kurang setia kepada kehendak Tuhan. Banyak ya orang laki-laki yang tidak berani menegur istrinya karena takut daripada nanti istrinya luka hati. Tapi itulah puasa kita. Kita harus mengekang diri kita dan kita mengekang tindakan perbuatan orang lain dengan teguran-teguran, dengan petunjuk-petunjuk supaya mereka berubah menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Sama dengan di gereja ini, pendeta, penatua, diakon itu harus berani menunjukkan kebenaran Tuhan, harus berani menegur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan. Itu yang perlu kita pergumulkan. Puasa kita itu bukan puasa tidak makan. Ada orang bertindak salah, kita diamkan saja, akhirnya orang itu jatuh ke dalam dosa. Kita adalah gembala-gembala, kita adalah digembalakan oleh Allah sebagai domba-domba Allah. Kalau domba yang lain, domba teman kita itu mau masuk ke jurang, kita jangan diam. Kita pun juga ditunjuk menjadi gembala bagi sesama kita. Monggo jadi kepada ibu dan bapak, selama beberapa hari berpuasa ini bagaimana rasanya? Hatinya lejar, rasa bunga, enteng bebannya, walaupun setiap hari banyak pergumulan dan tantangan yang berat. Bagaimana sekarang bapak dan ibu sudah beberapa hari ini berpuasa? Tapi nek puasanya salah ya tetap beratnya ada. Maka dari itu saya mau menunjukkan bahwa puasa kita itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, mengurangi makanan, mengurangi kesenangan, bukan itu. Tapi puasa kita harus berani, memiliki keberanian mengingatkan, menggembalakan orang-orang lain supaya kehidupan mereka seperti domba-domba yang mendengar kepada gembalanya. Bagaimana Bapak dan Ibu supaya bisa membuat domba-domba Allah yang di dalam di muka bumi ini mendengarkan suara Tuhan? Dan sekarang kita sendiri yang sudah berpuasa, apa yang telah dikatakan Tuhan kepada kita selama ini? Buahnya apa? Apa yang menjadi kesan di dalam kita berpuasa sekian hari? Oh, aku nyudo belonjoku 50 dadi selawe, sing selawe tak lebone. Oh, rokokanku petang 4 saiki tak sudah dadi rong 4 sing rong 4 tak lebono. Kanggo puasa. Bukan itu. Kita harus berani mengambil sikap tanpa diperingatkan orang lain.
Tapi kalau orang lain itu ada kekurangan kesalahan, kita berani menunjukkan bahwa kamu salah, kamu keliru. Firman Tuhan tidak begitu keinginannya. Ini adalah suatu hal yang perlu kita pelajari. Terutama penatua diaken, yaitu harus saling membangun supaya penatua diaken benar-benar sebagai pembantu gembala agung itu bisa meluruskan jalan-jalan yang bengkok itu, meluruskan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Allah. Jadi kalau ibu dan bapak penatua diaken sudah dinaikkan di mimbar atas, kita harus benar-benar puasa kita harus berani menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Loh Pak, itu nanti kan banyak orang sakit hati kepada saya. Gak peduli, Tuhan Yesus itu kan banyak orang yang sakit hati. Kalau kamu mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ya kamu harus seperti Yesus. Kalau salah, hai iblis. Kata-kata Tuhan Yesus yang seperti itu adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa keseriusan daripada Sang Gembala Agung itu membenarkan muridnya supaya menjadi murid yang benar-benar taat dan setia. Monggo ibu dan bapak, puasa kita teruskan sampai kita dapat menerima peristiwa kematian, kesengsaraan, serta kebangkitan Tuhan Yesus. Rahmat Tuhan menyertai bapak dan ibu. Puasa kita harus bisa saling menegur, membenarkan orang-orang yang kurang benar. Bukan hanya puasa aku gak ngerasani 40 hari ini aku gak ngerasani sopo-sopo, pokoknya aku duapi ambek kabeh. Bukan itu. Kalau ada orang salah ya ditegur, orang menyimpang ya ditegur. Ke gereja tapi ada di warung ditegur. Yang gereja kan di warung tuh mas, mbak, oleh apa kamu taat kepada perintah Tuhan atau kamu ingin melakukan kehendakmu sendiri? Sakit hati monggo silahkan, urusannya bukan dengan kita tapi dengan Tuhan. Monggo nggih. Jadi kalau panjenengan puasa, panjenengan jangan puasa sendiri. Orang lain yang puasanya gagal, Anda semangati supaya mereka menjadi berhasil. Monggo nggih. Jadi kepada ibu dan bapak, kita harus saling menegur. Kata Tuhan Yesus, hendaklah engkau saling mengasihi. Orang yang mengasihi itu adalah orang yang berani menegur. Tapi kalau orang yang membiarkan itu adalah orang yang membenci. Saya pernah loh bapak dan ibu, di salah satu gereja ada majelis itu ngeyel aja. Kalau ini wis mbuh lah kono sak karepmu, kon mlebu jurang karepmu, mate karepmu. Itu sama Tuhan ditegur, kowe ora ngono gembala, kok kamu malah melepaskan dombaku yang kupercayakan kepadamu. Lalu saya kembali, Tuhan ampuni aku. Dan aku berani negur orang itu. Sakit hati tidak ke gereja 6 bulan gak apa-apa. Ketemu, apa mas gak nang gereja 6 bulan, porek perkara ambek aku tuh. Terus terang saja saya ngomong. Akhirnya orangnya sembuh. Iya Pak, hariku tiba-tiba benar. Karepiku aku kongkon ngene, tapi aku ini gak paham ambek firman Tuhan. Nah, dengan pengakuan itu dia berubah dan sekarang menjadi majelis yang setia, yang taat. Jadi majelis yang tidak mau membiarkan temannya jatuh, tapi selalu menegur, ojo ngono, kok kowe tiba, kok kowe ngene dan sebagainya. Ini pergumulan. Teman pendeta sama, kalau diperingatkan dalam rapat-rapat itu seringkali ngeyel. Saya juga sering kesel, pendeta kok sekolahnya gak temenan, masa ngomongnya celebang-celebung kayak wong pasaran. Itu saya kalau ngomong gitu itu di rapat, di sidang majelis agung, sidang majelis daerah, sama begitu.
Mbak Hari ini mesti ngomong kok anu ceplas-ceplos ya enak ceplas-ceplos, lebih baik kamu benci padaku daripada kamu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah ini monggo ya, jadi kepada kita harus sadar kalau ada orang menegur kita, mengingatkan kita baik melalui khotbah mingguan, khotbah keboan, atau di dalam pertemuan-pertemuan keluarga secara khusus, itu perlu mendapatkan perhatian. Kenapa sih kok kata-kata ini kelihatannya mengena padaku? Oh ini ada kehendak Allah supaya aku berubah. Nah itu sebetulnya, jadi kita sebagai domba-domba Allah itu nyadari dodo kepada perbuatan dan sikapnya sendiri. Nggak langsung, itu khotbah diarah nolong aku kuabe, itu ngene-ngene. Jengkelnya pokoknya aku nek wong iku sing khotbah gak nyang gereja. Gak nyang gereja ya bukan urusan kita. Tapi kita sebagai gembala mesti mengingatkan kemana kalian tidak ke gereja. Tuhan menghendaki engkau hadir di gereja, bukan membawa persembahan, bukan, tapi membawa hati yang tulus, membawa hati yang dipersembahkan untuk taat kepada Tuhan dan setia. Oh, okay. Jadi kepada kita semua perlu masa puasa ini kita renungkan terus menerus. Puasa kita ini seringkali salah dipahami. Gak mangan petang puluh bengi gak apa-apa, tapi bengine mangan enak-enak yang restoran gede entek 400.000 sak lungguhan. Poso apa itu? Lah poso kok tambah lemu sampean. Nah masa puasa kok tambah lemu. Kelihatannya di sini persembahan ini gini banyak, tapi di situ tidak ada arti dan manfaatnya. Monggo nggih, supaya puasa dan hasil persembahan puasa kita itu berarti bagi kemuliaan Tuhan. Monggo kita dalami. Puasane awake dhewe iki sudah betul apa belum? Kalau sudah betul berarti kita harus memiliki keberanian membenarkan orang lain, mengingatkan orang lain yang salah jalan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati puasa saudara dan saya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku.